Oke. Jadi di sini aku mau ngasih tutor gimana caranya aku bikin shake di postingan PMV ku yang terakhir. Ya, yang ini pokoknya. Nah, bikin shake kayak gini. Ini tuh sebenarnya ya kita itu main overshoot gitu. Jadi kayak kurva gitu naik turun. Mungkin aku jelasin nanti. Jadi sekarang tentu aja kita bikin composition baru, terserah mau bikin berapa. Di sini aku pakai settingan kayak gini. Ini aku bikin 20 detik aja biar gak nge-lag. Oke, terus ini juga aku udah siapin gambarnya buat di movement. Oke, kita naikin dulu ini size-nya, scale-nya. Oke, jadi tentu aja langkah pertama itu aku bikin yang namanya kamera. Sebenarnya tergantung sih kalian mau pakai kamera atau nggak pakai kamera juga bisa, tapi untuk memudahkan itu aku biasanya pakai layar kamera. Terus habis gitu aku pakai null seperti biasa, dan ini terserah kalian mau pakai 3D atau enggak layernya. Tapi di adegan yang terakhir aku pakai 3D, jadi layernya itu ku 3D semua. Habis itu ku uh, parent kamera ke null. Nah, di sini untuk positionnya kalian pencet P. Nah, ini kalian klik kanan di position, separate dimension. Habis itu shift R buat buka rotation. Nah, di sini misal di sini aku mau bikin shake zoom gitu ya. Misal. Jadi aku aktifin XYZ, lalu ku aktifin Z-nya. Jadi yang orientation X sama Y-nya ini nggak aku utak-atik. Lalu habis gitu, misal aku bikin sekitar 1 detik gitu keyframe-nya. Ini ku tambah. Nah, habis itu kalian atur deh sesuka kalian. Zoom-nya kayak gimana. Nah, jadi kayak gini. Misal sampai segini. Terus habis itu dinaikin. Uh, Oke, kayaknya sih udah cukup sih kayak gini. Nah, ini juga tergantung kalian posisinya kayak gimana. Untuk yang zoom ini aku gak pakai X, maksudnya aku gak ngubah value dari X position sama Z-nya ini juga gak aku ubah. Karena nanti kita ubah di uh, graph editornya ini nanti. Jadi pertama kita buka flow dulu. Kalau kalian ada flow, lalu kalian select nih yang ada keyframe-nya, lalu kalian pilih yang is. Nah, kalian pilih yang is, kalian atur graphnya kayak gini, terserah kalian deh pokoknya. Aku biasanya pakai yang kayak gini. Kalian apply. Nah, sementara kan jadi kayak gini nih. Ini kita ini. Nah, sementara kan jadi kayak gitu ya. Nah, cara buat shake-nya itu kita ke graph editor. Nah, ini. Jadi kalian itu ambil pen tool. Kalian ambil pen tool atau kalian bisa pakai G gitu. Shortcutnya G, huruf G. Kalian pencet gitu di sini terserah kalian pokoknya. Di sini aku nerapin 5 keyframe gitu. Nerapin 5 keyframe. Nah, jadi di sini kalian atur mau ke atas ke bawah terserah kalian. Pokoknya kelihatan kayak gerak gitu. Jadi misal aku naikin sampai seberapa gitu ya. Ah, salah. Nah, sampai kelihatan kayak gerak gitu. Mungkin agak dinaikin lagi bisa sih. Oke, segini. Terus habis gitu aku eh, yang di tengah ini aku turunin. Nah, tapi jangan terlalu over gitu.
mungkin segini. Habis gitu bagian ini ku naikin tapi dikit aja. Sip, segini. Nah, untuk keyframe-nya ini kalian atur di bagian yang titik ini. Itu kalian terserah kalian pokoknya kayak gimana. Aku biasa aturnya itu jangan sampai terlalu tajam naiknya gitu. Jadi usahain itu keyframe-nya itu bentuk tumpul gitu. Jadi misal kayak gini. Nah, ini tumpul nih. Nah, aku bikin kayak gitu. Lalu ini juga aku bikin agak tumpul. Terserah sih kalau kalian gimana. Oke. Nah, ini bisa dilihat kan? Nah, yang Y juga sama kayak yang tadi. Kalian pencet G, habis gitu kalian tambahin keyframe-nya gitu. Bisa 5, bisa 4 gitu, tergantung kalian maunya kayak gimana. Intinya itu dari naik, turun, naik lagi gitu. Kunci dari keyframe-nya gitu, grafnya. Kunci dari grafnya itu kayak gitu. Nah, ini misal naiknya mungkin agak naik dikit. Oke, mungkin segini. Habis gitu yang ini mungkin ku turunin mungkin segini. Terus yang ini mungkin ku naikin. Oke, yang ini mungkin ku naikin segini kali ya. Oke, ini ku turunin dikit. Ini ku bikin agak maju. Ini tumpul. Ini juga tumpul. Ini juga tumpul. Ini diginiin. Oke, terus habis gitu kita coba Z-nya. Z-nya juga sama. Z-nya kalau Z itu saranku itu pakai 4 keyframe aja. Jadi di sini sama di sini. Misal kita pakai ini dan di sini. Nah, ini kita turunin mungkin segini. Kalau Z itu jangan terlalu over. Kalau over ntar kayak maju mundurnya terlalu brutal gitu. Ya mungkin kayak gini. Ya sesuka kalian lah aturnya kayak gimana. Intinya basicnya itu kayak gini. Jadi kalian tambah-tambah keyframe, habis itu grafnya kalian bikin naik turun. Dan juga rotation juga sama. Rotation kalian bisa pakai 4 atau 5. Aku biasanya pakai 5. Oh ya, untuk balikin dari G ke V, ke ini kursor kalian bisa pakai shortcut V. Jadi dari G ke V. Nah, gitu. Lupa jelasin tadi. Oke, ini mungkin ku bikin kayak turun gini. Oke. Lalu habis itu yang di sini ku bikin agak naik dikit. Oke. Lalu ini di sini ku bikin turun dikit. Oke. Lalu di sini kita geser ke sini. Ini kita geser ke sini. Intinya jangan bikin terlalu tajam aja, bikin agak tumpul. Oke. Oke, mungkin oke itu. Nah, ini kelihatan kan? Nah, agak terlalu over tuh di bagian X-nya. Sebenarnya bisa diakalin pakai motion tile. Cuman ya terserah kalian juga. Ini mungkin aku bisa gini. Nah, jangan lupa motion tile-nya juga ya. Kalau kalian mau kasih motion tile atau enggak ya gak masalah. Oke. Error age. Oke. Nah, macam tuh. Lalu mungkin yang terakhir ini opsional aja. Kalian bisa kayak geser-geser gitu. Geser kita dibikin random gitu posisinya. Jadi biar kayak X-nya duluan yang gerak atau X-nya atau Y-nya yang duluan gerak. Itu random terserah kalian.
Ini sebenarnya opsional gitu. Ya sesuaiin aja gitu, secocok-cocoknya gitu. Kalian harus pinter nyocok-nyocokin sih. Oke, ini mungkin masih di sini. Oke, ini kayaknya terlalu pendek sih. Ini mungkin dibikin kayak gini. Bentar, ini kenapa tiba-tiba jadi ini? Bentar ya. Ya kalian atur-atur sendiri gitu. Secocok-cocoknya kayak gimana. Ini untuk kalian yang safirnya kayak tai, yang esseknya itu error mulu kayak punya aku. Ya kalian bisa pakai manual ini kalau kalian tidak malas. Oke, ini mungkin bisa agak digeser gitu. Ini mungkin dirapetin yang Z-nya, rotation. Ya, basicnya seperti itulah. Jadi kalian pertama nambah keyframe biasa, terus kasih flow, lalu kasih 4 3 atau 2 keyframe tambahan di bagian tengah, lalu kalian bikin naik atau turun. Lalu kalian bikin ini random gitu. Sesuaiin gitu secocok-cocoknya kalian. Ya seperti itulah mungkin. Ya ini mungkin masih acak-acakan gitu. Jadi ya it takes a time, bro. It's really take a time. Jadi kalian cocok-cocokan aja sebagus-bagusnya kalian. Ya mungkin sampai itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum.